Bathara Sumantanu, dia istilahnya pengen mengabdi akhirnya Mas, mengabdi kepada titisan Bathara Sumantanu untuk diterima Paswitane, agar diterima Switane pada saat itu. Namun sang raja Prabu Sentanu tadi dia memiliki syaratnya pengabdiannya si Dewi Jahnawi tadi diterima asalkan dia mampu mencari ulam Kang Tirto Adi itu tadi Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja kisah dan lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi, masih bersama narasumber kita yaitu Mas Gurit. Mas Gurit, ya. Setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang Prabu Basuketi yang ditinggal mati oleh istrinya ya Mas Gurit ya. Lalu ia mengembara, di dalam pengembaranya itu dia mendapatkan seorang istri ya. Iya benar yang sekali. Bernama Dewi Adrika. Nah, terus kelanjutan dari cerita tersebut bagaimana Mas Gurit? Tolong Mas Gurit ceritakan agar saya dan pemirsa yang menonton video ini tahu Mas Gurit tentang cerita tersebut. Oh ya Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menyapa dulu teman-teman yang telah menyaksikan video kita dari awal hingga sampai sekarang. Salam Rahayu. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya. Semoga informasi yang saya berikan bisa menambah referensi tentang lakon-lakon apa saja yang ada di epos Ramayana maupun Mahabharata. Nah, kemarin Mas Bayu menjawab pertanyaan tentang Mas Bayu. Kemarin saya telah menceritakan tentang si Prabu Basuketi mendapat istri baru yaitu Dewi Adrika. Nah, berselang beberapa waktu setelah lakon tersebut diceritakan bahwa si istri baru dari Prabu Basuketi tadi dia hamil Mas Bayu. Nah, Prabu Basuketi atau Dirgobahu tadi bersama Haryo Kestawa atau Basukestu dan Patih Mudodarmo pada saat itu sedang bermusyawarah tentang keinginan sang sang ratu tadi, istri dari sang raja, ingin mengadakan siraman, karena sudah garbini atau hamil. Mengadakan siraman, ya istrinya sedang hamil tadi, yaitu Dewi Adrika tadi lah. Akan tetapi pada saat itu sebelum diadakannya siraman, sang Dewi Adrika tadi mempunyai istilahnya pamutah atau permintaan, yaitu dahar ulam ingkang adi Mas Bayu. Dahar ulam ingkang adi maksudnya. Nah, itu apa maksudnya itu? Menurut tafsir saya, kalau dahar ulam ingkang adi itu memakan ulam, dahar itu memakan ulam itu ikan. Ingkang adi itu yang bagus, yang luar biasa dan hanya langka seperti ikan langka seperti itu. Jadi ingin memakan ikan yang langka seperti itu, bisa tafsir saya seperti itu Mas Bayu. Berarti sulit untuk dicari. Sulit untuk dicari ya. Maka dari itu lalu sang raja pada itu ternyata juga mendapat surat tantangan Mas Bayu. Dia mendapat surat tantangan dari Raja Siwandapura yaitu Prabu Baliko. Prabu Baliko tersebut yang saya ceritakan kemarin, dia adalah anak dari Prabu Pratipa yang dibunuh oleh Haryo Kestawa kemarin Mas Bayu. Nah, sebentar Mas Bayu, kita kembali ke yang tadi ya Mas Bayu. Iya. Tadi kan istrinya minta apa itu? Dahar ulam ingkang adi ya. Terus Prabu Basuketi memenuhi
permintaan istrinya tersebut bagaimana caranya, Mas? Nah, pada saat itu Patih Mudodarmo, patihnya tadi mengatakan bahwa soal keinginan sang ratu atau Dewi Adriko tadi itu sudah dipasrahkan kepada Prabu Sentanumurti, raja dari negara Astina, namun Astina itu di bawahan negara Wirata. Nah, jadi masih anak buah seperti itu, raja bawahan. Nah, dipasrahkan kepada Prabu Sentanumurti. Dan sedangkan tentang layang penantangnya si Prabu Baliko tadi, itu kenapa Prabu Balika sampai menantang perang sang raja Basuketi, Mas? Oh ya, Mas Bayu, untuk pertanyaan itu menurut serat atau buku yang saya baca, itu Serat Pustaka Raja versi Pedalangan karangan Ki Tristuti, mengapa Prabu Balika dari negara Siwontopuro tadi menantang Prabu Basuketi di Wirata, karena dia ingin membalas dendam tentang kematiannya yaitu ayahnya Prabu Pratipa oleh Haryo Kistowo tadi. Nah, pada saat itu dia, sang raja tadi, berangkat bersama raja teteluannya juga. Jadi sang Prabu Balika tadi juga mempunyai raja teteluan juga. Dia berangkat bersama pasukannya sampai di perbatasan negara Wirata. Pada saat itu Prabu Balika itu mendirikan pesanggeran, dan raja teteluannya tadi, anak buahnya tadi, diutus berperang melawan prajurit-prajurit negara Wirata. Namun pada saat itu dikatakan raja teteluan tadi kalah, Mas Bayu, kalah melawan prajurit Wirata yang sudah siap berperang pada saat itu, Mas Bayu. Jadi gitu ya, Mas, itu ya. Tujuannya untuk membalas dendam ya, Mas? Ya, untuk membalas dendam. Terus sang raja tetelukannya itu kalah melawan prajurit-prajurit Wirata ya. Terus gimana, Mas, kelanjutan cerita tersebut? Nah, di tempat lain, Mas Bayu, Begawan Sukutrem bersama anaknya itu Polosoro di Pertapan Saptarga itu kedatangan tamu, yaitu Prabu Sentanumurti. Prabu Sentanumurti yang ingin mencari tahu tentang di mana keberadaan Ulam Kang Tirto Adi tadi, keberadaan ikan yang langka tadi, karena itu merupakan permintaan atau dari istri Dewi Adrika tadi, juga sebagai tugas sebagai ratu bawahan raja negara Astina tadi. Nah, Begawan Sukutrem lalu mengutus si Sentanumurti untuk mengembara, namun ditemani oleh si Punokawan, Mas Bayu. Nah, Sentanumurti pada saat itu diceritakan dia berkelana hingga sampai di tengah hutan. Dia di tengah hutan. Pada saat itu dia dihadang oleh seorang raksasa, Mas Bayu. Raksasa tinggi besar. Siapa, bernama Dityokolo Sudaya. Nah, tujuannya si raksasa itu apa, Mas Grit? Kok sampai menghadang perjalanan Sentanumurti, Mas Grit? Nah, tujuan dari raksasa tadi ya, dia ingin memangsa si Sentanumurti tadi yang lewat di tengah hutan tadi. Istilah raksasa tadi adalah penunggu hutan tersebut. Nah, pada saat itu terjadi peperangan antara si Sentanu melawan Dityokolo Sudyakso tadi, raksasa tadi. Terus dipanah, Mas Bayu, oleh Sentanu, badar atau berubah menjadi seorang Batara, yaitu Bathara Sumantanu. Nah, Bathara tadi mengatakan bahwa ia akan menitis kepada Prabu Sentanu tersebut, dan nantinya si Sentanu dia akan mendapatkan jodoh seorang wanita yang berada di sebuah telaga, Mas Bayu. Nah, jadi dia itu merupakan seorang Bathara ya, Mas? Iya, Bathara, bernama Bathara Sumantanu. Dan dia akan menitis ke Prabu Sentanu. Nah, terus bagaimana, Mas Grit, kelanjutannya? Tapi sebelum Mas Grit jawab, silahkan diminum dulu, Mas. Oh ya. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran kelanjutan cerita tersebut, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus Bathara Sumantanu itu menitis, Mas Grit. Iya. Terus lanjutannya gimana, Mas Grit? Oh ya, akhirnya Bathara Sumantanu tadi menitis kepada Prabu Sentanu, Mas Bayu. Akhirnya sang raja dari negara Astina tadi, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, pada saat itu dikatakan Prabu Sentanu bersama Punokawan tadi tiba di sebuah telaga, dan di situ dia melihat seorang wanita, Mas Bayu. Melihat seorang wanita. Nah, mereka lalu pada situ berbincang, belum berkenalan, lalu itu berbincang. Dan ternyata wanita tersebut bernama Dewi Jahnawi. Dewi Jahwani. Jahnawi pada Dewi Jahnawi. Lalu Dewi Jahnawi tadi ternyata juga mengetahui bahwa Sentanu tadi adalah titisan dari Bathara Sumantanu tersebut, Mas Bayu. Jadi Dewi Jahnawi sudah mengetahui ya, Mas Grit, bahwa Sentanu merupakan titisan dari Bathara Sumantanu. Ya. Nah, terus apa yang dia lakukan setelah ia mengetahui itu, Mas Grit? Nah, pada saat itu tuh karena Jahnawi sudah mengetahui bahwa Sentanu adalah titisan
Batara Sumantanu, dia istilahnya pengen mengabdi akhirnya Mas, mengabdi kepada titisan Batara Sumantanu untuk diterima Paswitane, agar diterima Switane pada saat itu. Namun sang raja Prabu Sentanu tadi dia memiliki syarat. Syaratnya pengabdiannya si Dewi Jahnawi tadi diterima asalkan dia mampu mencari ulam kang Tirto Adi itu tadi Mas Bayu. Apakah Dewi Jahnawi menyanggupi akan syaratnya tersebut? Padahal ulam ingkang adi itu sulit ya Mas? Sulit sekali cari. Nah, namun ternyata Dewi Jahnawi tersebut malah mengetahui di mana letak ulam ingkang Tirto Adi tadi, maka dia berani menyanggupi hal tersebut. Dia berani menerima syarat dari Prabu Sentanu tadi. Dia akhirnya mencari Mas Bayu, mencari ikan tersebut. Sang Dewi masuk ke dalam Kedung Jamuno Mas Bayu. Dikatakan dalam Serat Pustaka Raja bahwa Dewi Jahnawi tadi masuk ke dalam Kedung Jamuno ya. Terus apa yang terjadi di dalam Kedung Jamuno itu Mas Grit? Ya, di dalam Kedung Jamuno tadi ternyata ada seorang dewa Mas Bayu. Namun pas itu dikatakan bahwa dewaning iwak, dewaning ikan bernama Bathara Minagangga. Bathara Minagangga itu dewanya ikan ya? Dewanya ikan. Pas itu dia dihadap oleh Dewi Ganggastini. Dewi Ganggastini itu yang pernah saya ceritakan, dia pernah menculik Dewi Adrika Mas Bayu. Jadi sebelum menikah dengan Basuketi, Dewi Adrika diculik oleh Bathari Ganggastini itu tadi. Nah, akhirnya mereka berdua tadi, si Ganggastini dan Bathara Minagangga tadi mendengar kabar bahwa istri dari Raja Wirata, Dewi Adrika ingin memakan ulam ingkang Tirto Adi itu tadi, maka kedua orang tersebut berubah menjadi sebuah ikan yang bersisik kencana Mas Bayu, atau bersisik emas. Pada saat itu ikan tersebut setelah berubah menjadi ikan tersebut akhirnya timbul di daratan, mengambang di atas air. Dewi Jahnawi melihat hal tersebut, akhirnya ia mengambil ikan yang bersisik emas itu tadi, lalu diserahkan kepada Prabu Sentanu itu tadi sebagai syarat Paswitane diterima seperti itu tadi Mas. Berarti kan syaratnya sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi Dewi Jahnawi ya Mas. Ya. Terus apakah suwitanya itu diterima oleh Prabu Sentanu Mas? Ya Mas Bayu. Nah, bukan saja diterima, malah Dewi Jahnawi tadi dijadikan istri oleh Prabu Sentanu Mas Bayu. Dijadikan istri. Dijadikan istri lalu dibawa pulang ke negara Astina. Namun sebelum itu diambil ke negara Wirata untuk memberikan ulam ingkang Tirto Adi tadi, ulam atau ikan sisik emas itu tadi Mas Bayu. Diberikan kepada raja. Diberikan kepada Raja Wirata sebagai tugasnya sudah selesai seperti itu Mas Bayu. Nah, berarti setelah ulam tersebut didapatkan, terus ulam tersebut dikasihkan kepada raja. Nah, terus kelanjutan cerita tersebut bagaimana Mas Grit? Oh ya, nah pada saat itu seorang raja yaitu Prabu Pilama dari negara Timburu, dia juga mendapat undangan dari Raja Wirata, Prabu Basuketi untuk menghadiri acara siraman istrinya itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu dia Prabu Pilama tadi, dia bertemu dengan Prabu Balika dari Siwondopuro tadi, dan dia berperang Mas Bayu. Berperang keduanya, namun Prabu Pilama itu merasa kewalahan, lalu pada saat itu dia pergi dari peperangan, dari Uncat Saka Paperangan. Nah, dia meninggalkan Prabu Balika pada saat itu. Nah, Prabu Balika mengetahui adiknya yaitu Prabu Sentanu yang istilahnya takluk kepada negara Wirata. Dia bermaksud mengirimi surat agar bersama-sama dirinya Prabu Balika untuk membalas atas kematian ayahnya itu Prabu Pratipa Mas Bayu. Apakah ajakan dari Prabu Balika diterima oleh Prabu Sentanu Mas Grit? Oh ya, Prabu Sentanu pada saat itu tidak mau Mas Bayu, tidak mau dan istilahnya dia tetap ingin di bawah kerajaan Wirata. Hal tersebut malah membuat marah Prabu Balika. Lalu pasukan negara Siwondopuro diutus menyerang negara Wirata. Pada itu Tenanan istilahnya, akhirnya Tenanan menyerang negara Wirata. Tadi kan Prabu Balika baru mengutus raja bawahnya, dan sekarang dia mengutus prajurit dan senopatinya untuk meluruk negara Wirata tersebut. Nah, di negara Wirata, Prabu Basuketi tadi kedatangan tamunya yaitu Prabu Pilomo dan Prabu Sentanu tadi bersama istrinya yaitu Dewi Jahnawi memberikan
permintaan dari istri sang raja, yaitu ulam ingkang adi itu tadi, lalu diberikan ikan bersisi emas itu tadi Mas Bayu, diberikan kepada istri sang raja Wirata. Terima itu Mas. Nah, ikan tersebut diterima lalu diolah seperti makanan. Nah, setelah dimakan baru sang dewi mengadakan siraman, ritual siraman. Nah, dikatakan setelah melakukan siraman, ritual siraman di Taman Balai Kambang, tidak lama setelah itu Mas Bayu, tidak lama berselang, Dewi Adrika tadi dia melahirkan bayi, Mas, melahirkan bayi, yaitu bayi dampit. Oh, bayi dampit ya. Bayi dampit itu kembar, bayi dampit kembar, cowok cewek. Nah, lalu yang perempuan dianggap lebih tua, diberikan nama yaitu Dewi Durgandini, dan yang laki-laki diberi nama Raden Durgandono, diberi Raden Durgandono atau Raden Matswo. Nah, namun keduanya itu bayi dampit itu tadi memiliki keanehan, yaitu keringatnya berbau amis Mas Bayu. Nah, jadi istrinya itu melahirkan anak ya Mas Surit. Iya. Anak kembar dampit, tetapi anaknya itu berbau amis. Berbau gitu, amis keringatnya Mas Bayu. Ya. Nah, terus gimana lagi Mas Surit cerita si Prabu Balika yang marah tadi Mas Surit? Nah, kembali ke Prabu Balika tadi yang ingin membalas dendam tadi. Prabu Balika pada saat itu mengamuk di negara Wirata Mas Bayu, mengamuk di negara Wirata. Akhirnya sang raja mengutus Haryo Kestowo atau Prabu Basukestu untuk maju melawan Prabu Balika. Sang raja pada saat itu berperang melawan Haryo Kestowo tadi. Prabu Balika dia itu tewas atau mati dengan panahnya si Haryo Kestowo bernama Panah Hirawana. Lalu adiknya si Prabu Balika bernama Prabu Dewadi, dia berlari Mas Bayu. Tadi tidak mati di peperangan. Nah, pada saat itu raja tetelukan si Siwondopuro, raja tetelukannya Prabu Balika tadi itu menjadi milik negara Astina. Jadi diganti di bawah pemerintahan negara Astina seperti itu. Hadiah itu sebagai hadiah dari sang raja Basuketi untuk Sentanu karena telah bisa memberikan pamutahe Dewi Adrika tadi yang meminta ulam ingkang tirta adi atau ulam sisik emas itu tadi Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya ceritanya Mas? Ya Mas Bayu, itu tadi sedikit cerita tentang kelahiran dari anak dari Prabu Basuketi yaitu Durgandono dan Durgandini itu tadi Mas Bayu. Tapi setelah ini masih ada kelanjutannya? Masih Mas Bayu. Nanti tolong Mas Gurit ceritakan selanjutnya ya Mas Gurit. Iya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.